kasih. Saya kasih pengantar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para mahasiswa. Pagi, Pak. Ya, peserta mata kuliah Inovasi dan Pengembangan Program Sekolah. Pada kesempatan ini, perkuliahan daring kali ini, saya sangat berterima kasih kepada semua mahasiswa yang tergabung dalam kelas ini karena berkenan menghadiri perkuliahan secara virtual ini. Semoga perkuliahan kali ini dapat berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Perkuliahan kita dibagi menjadi 3 sisi bahasan, yaitu pengantar dosen yang kali ini saya sampaikan, kemudian pelaksanaan diskusi yang nanti dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk tentunya, dan terakhir arahan akhir daripada dosen pengampu ya. Baik, para mahasiswa semua yang hadir di perkuliahan secara virtual pada pembahasan kali ini, yakni tentang konsep sekolah ideal. Supaya perkuliahan ini dapat berjalan dengan maksimal dan mendapat berkah, marilah kita semua menurut keyakinan masing-masing berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep sekolah ideal dengan subtujuan 1. Mendeskripsikan konsep sekolah ideal. 2. Komponen standar sekolah ideal. 3. Tujuan sekolah ideal. Dan 4. Mendeskripsikan kriteria sekolah ideal. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi pada hari ini. Silahkan. Baik Bapak, terima kasih. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat diberi kesehatan semua untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Suhaimi MPD yang telah berhadir pada perkuliahan kita pada hari ini. Untuk materi hari ini yaitu mengenai mengidentifikasi konsep sekolah ideal yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Ya, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian konsep ideal. Istilah sekolah ideal pertama kali diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro tahun 1994. Istilah sekolah unggul lahir dari suatu visi yang jauh menjangkau ke depan, wawasan keunggulan. Menurut Wardiman, selain mengharapkan terjadinya distribusi ilmu pengetahuan dengan membuat sekolah unggul di tiap-tiap provinsi, peningkatan SDM menjadi sasaran berikutnya. Lebih lanjut, Wardiman menambahkan bahwa kehadiran sekolah unggul bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan.
Pada dasarnya, sekolah yang unggul adalah sekolah yang fokus pada kualitas proses pembelajaran, bukan pada kualitas input siswanya. Kualitas proses pembelajaran bergantung pada kualitas guru yang bekerja di sekolah tersebut. Apabila kualitas guru di sekolah tersebut baik, mereka akan berperan sebagai agen pengubah siswanya dan menekankan kepada kemandirian dan kreatif sekolah yang memfokuskan pada perbaikan proses pendidikan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menggariskan bahwa sekolah unggulan adalah sebuah institusi pendidikan yang memiliki ciri utama atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, input diseleksi secara ketat dengan kriteria tertentu dan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah yang pertama ada prestasi belajar superior dan indikator angka rapot, UPM murni yang hasil tes prestasi akademik. Yang kedua, skor psikotes yang meliputi intelijensi dan kreativitas. Yang ketiga ada tes fisik jika diperlukan. Nah, yang kedua, sarana prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata, baik lingkungan fisik maupun sosial psikologis. Keempat, guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi, pelajaran, metode pengajaran, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, ada kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. Yang keenam, lebih lama dibandingkan sekolah lain. Yang ketujuh, proses belajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada siswa, lembaga, maupun masyarakat. Kedelapan, sekolah ideal itu tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki resonansi sosial terhadap lingkungan sekitar. Yang sembilan, pembinaan kemampuan kepemimpinan yang menyatu dalam keseluruhan sistem pendidikan siswa melalui praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai materi pelajaran. Yang terakhir, ada nilai lebih sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum, program pengayaan dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan, bimbingan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreativitas dan disiplin. Itulah tadi materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komponen standar sekolah ideal. Di situ di Indonesia memiliki standar sekolah unggulan harus memenuhi yang pertama, iklim sekolah yang positif, yang kedua, proses perencanaan melibatkan seluruh warga sekolah, yang ketiga, motivasi yang tinggi terhadap prestasi akademik, yang keempat, ada pemantauan dan efektif terhadap kemajuan murid, yang kelima, ada efektifan guru, yang keenam kepemimpinan instruksional yang berorientasi pada prestasi akademik, yang ketujuh pelibatan orang tua yang aktif dalam kegiatan sekolah, kedelapan kesempatan tanggung jawab dan juga partisipasi yang tinggi di sekolah, yang kesembilan ada ganjaran dan insentif yang berdasarkan pada keberhasilan. Yang ke-10 ada tata tertib dan disiplin yang baik, dan yang terakhir ada pelaksanaan kurikulum yang jelas.
Jadi menurut Kemdikbud pada tahun 1994 menyatakan bahwa sekolah unggulan merupakan sekolah yang dikembangkan untuk mencapai sebuah keunggulan keluaran pendidikan. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka harus melakukan input, proses pendidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya juga harus diarahkan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Ada juga beberapa faktor yang harus dicapai bila sekolah tersebut dikategorikan sekolah unggul. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. Yang kedua, ada guru-guru yang tangguh dan profesional. Yang ketiga, memiliki tujuan pencapaian filosofi yang jelas. Yang keempat, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Yang kelima, jaringan organisasi yang baik. Yang keenam, ada kurikulum yang jelas. Yang ketujuh, ada evaluasi belajar yang baik berdasarkan acuan patokan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran dari kurikulum tersebut tercapai. Dan yang terakhir, ada partisipasi orang tua murid yang aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi menurut Jamal Ma'ruf Asmani menyatakan bahwa sekolah unggulan atau sekolah ideal dan juga harus wajib memiliki beberapa spesifikasi. Yang pertama, muatan lokal spesifik. Dengan muatan lokal yang spesifik ini, target ideal yang ditetapkan bisa dikejar karena tersedia waktu yang cukup, misalkan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini dibuat sebuah kegiatan yang menunjang hal-hal yang berarti speaking, writing, listening, fokus grup diskusi, debat, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada life skill spesifik. Pilihan life skill spesifik ini harus bersifat spesifik. Jadi life skill ini merupakan keahlian yang menjadikan orang bisa mengembangkan dirinya tersebut secara maksimal sehingga eksistensi dan juga aktualisasinya terjaga di tengah masyarakat. Pada pelatihan life skill ini biasanya dilakukan pada waktu ekstrakurikuler di sore hari. Life skill ini berupa kegiatan kewirausahaan, jurnalistik, komputer, menjahit, dan pengembangan produk lokal yang dapat dijual di supermarket maupun di toko-toko terdekat. Lalu ada kepemimpinan berputar. Kepemimpinan merupakan suatu usaha memimpin orang lain dengan pendekatan variatif seperti demokratis, otoriter, karismatik, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada guru super. Pembicara mengenai guru tidak pernah ada habisnya, sebab kemajuan pendidikan ini memang tidak bisa dicapai tanpa guru sebagai edukator, motivator, inspirator, fasilitator, dinamisator, sehingga inovator proses pembelajaran di dalam maupun di luar sekolah. Lalu ada supermarket spesifik. Keuangan yang tidak mapan menjadi salah satu faktor kemunduran sekolah. Sebab program dan juga kegiatan yang positif dan konstruktif tidak berjalan karena persoalan finansial ini. Disinilah urgensi penguatan sektor keuangan. Melalui supermarket spesifik ini harus dikelola dengan manajemen yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga terdapat pemasukan dan juga pengeluaran terbuku dengan rapi. Lalu, hal ini dapat memudahkan juga pengelolaan dalam melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengembangan produk sesuai dengan permintaan konsumen yang berkisar terhadap produk yang spesifik. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan mewujudkan sekolah ideal. Yang pertama yaitu ada kualitas, yang mana tujuan utama dari sekolah unggulan atau ideal adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Yang kedua ada eksistensi. Nah, mendirikan sekolah bukan untuk hanya beberapa tahun saja, nah tetapi untuk selamanya.
Jadi untuk bisa eksis tersebut dibutuhkan blueprint yang jelas, aplikatif, dan juga duplikatif. Yang ketiga yaitu ada reputasi. Nah, sekolah unggulan atau ideal itu di barat disebut dengan effective school. Di Indonesia itu diperkirakan mulai familiar sekitar tahun 90-an. Nah, sekolah unggul didirikan dalam upaya mengejar ketertinggalan HDI di tingkat Asia Tenggara dan kekeringan motivasi di tingkat lokal. Yang keempat yaitu ada kompetisi. Nah, di tengah menjamurnya lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, maka kompetisi semakin dinamis. Dan kita tidak menampik itu. Jadi, jika kompetisi ini bisa kita menangkan, maka otomatis kompetensi dapat kita raih karena sekolah unggulan atau ideal mengarah pada prestasi yang tinggi. Yang kelima yaitu ada percaya diri. Nah, dengan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, itu akan menambah rasa percaya diri dari sekolah. Nah, menurut Miller tahun 1980, prestasi murid akan naik dan partisipasi masyarakat juga akan bertambah jika kepala sekolah itu saling berkonsultasi dan berorientasi secara geologis. Yang keenam itu ada inovasi. Semi dan full day school adalah salah satu lompatan inovasi yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka menciptakan iklim yang positif. Yang ketujuh itu ada moralitas. Nah, pada pendidikan karakter Hodge dan 4 pilar adalah ruh dari kurikulum tematis untuk mencerdaskan murid dalam semua aspek termasuk aspek afektif. Dan tujuan moralitas ini sendiri yang terus memompa cita-cita luhur para guru untuk membentuk murid yang punya daya saing global, punya ketahanan mental, dan punya semangat. Yang kedelapan yaitu ada bisnis. Nah, salah satu tugas penting dari kepala sekolah adalah supervisi dan mensejahterakan para guru. Nah, jadi oleh sebab itu, sekolah unggul atau ideal bukan hanya rutin dan wajib melaksanakan kegiatan nasional, keagamaan, dan lain-lain, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan semua komponen di sekolah, termasuk guru, staf, wali murid, dan masyarakat sekitar di sekolah. Juga di samping itu untuk mendirikan sekolah dari sisi finansial yang baik. Mungkin itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, materi berikutnya yaitu kriteria menuju sekolah ideal. Yang pertama yaitu standar nasional pendidikan. Di Indonesia, standar pendidikan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam PP tersebut disebutkan bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang berikutnya yaitu standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam cerita tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi bahan pembelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipatuhi oleh peserta didik dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang berikutnya yaitu standar proses. Standar proses yaitu SNP yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar berikutnya yaitu standar guru dan tenaga pendidikan. Kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidik dalam jabatan. Standar dan kualifikasi guru disajikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Standar berikutnya yaitu standar sarana dan prasarana, yaitu SNP yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan kriteria minimal tentang
ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekspresi, serta sumber belajar lainnya yang perlu untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi dan informasi dan komunikasi. Standar berikutnya yaitu standar pengelolaan adalah SNEP yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada satuan tingkat pendidikan kabupaten kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai secara efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang berikutnya yaitu standar pembiayaan, yaitu adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang terakhir yaitu standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kriteria yang berikutnya yaitu sekolah nyaman. Lingkungan sekolah merupakan pemandangan langsung yang dapat diamati oleh masyarakat sekitar dan dapat dirasakan langsung oleh warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan sekolah perlu ditata dan dikelola dengan baik sehingga masyarakat pengguna merasa nyaman dan aman serta betah berada di dalamnya. Secara umum, lingkungan sekolah yang menjadi pokok perhatian masyarakat antara lain yaitu keamanan. Aman terhadap pencurian, aman terhadap bahaya kebakaran, aman terhadap barang atau alat yang tertinggal di sekolah. Yang kedua yaitu ketertiban. Ketertiban di sekolah yang perlu mendapat perhatian antara lain yaitu adanya tata tertib sekolah, diterapkannya tata tertib dengan sistem hadiah dan ganjaran, dan laporan catatan persentase kehadiran. Yang berikutnya yaitu kebersihan. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan dambaan semua warga sekolah. Untuk itu yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini yaitu jalan masuk, halaman dan taman, saluran air bersih dan kotor, termasuk WC atau toilet, ruang kelas, kantin, laboratorium, dan kantor, serta tersedianya tempat sampah yang cukup, terlibatnya semua unsur warga sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang berikutnya yaitu keindahan. Keindahan yang menjadi perhatian warga sekolah secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan. Yang berikutnya yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan ikatan batin antara manusia dalam lingkungan sekolah. Yang berikutnya itu kerindangan. Untuk membuat lingkungan menjadi asri, maka harus ada program penghijauan. Pelaksanaan penanaman pohon, perlindungan dan hasil dapat dirasakan oleh warga sekitar nantinya. Yang terakhir yaitu kesehatan. Perlu adanya jaminan kesehatan bagi seluruh warga sekolah. Kriteria yang terakhir yaitu fasilitas ideal sekolah. Dalam pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dengan memerhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Alokasi sumber daya sekolah sangat menentukan proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Di samping lingkungan sekolah yang menyenangkan, serta komitmen semua komunitas sekolah untuk menampilkan kinerja terbaiknya, desentrasi pengelolaan pendidikan dan manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan akan mempromosikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang lebih besar pada pemerintah pusat dan masyarakat. Berikut ini yang merupakan indikator dalam upaya penyediaan fasilitas berdasarkan analisa kebutuhan, yaitu salah satu bentuk sumber daya sekolah adalah fasilitas yang tersedia. Fasilitas dan peralatan merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah sekolah. Yang berikutnya, data analisis kebutuhan fasilitas meliputi gedung, ruang, perabotan, dan alat. Ketersediaan infrastruktur meliputi lahan,
air bersih, listrik, jalan, alat komunikasi, pagar dan pagar pembatas lahan. Yang berikutnya, ketersediaan gedung atau ruangan. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, penentu, kelas yang cukup memadai, perpustakaan, UKS, kantin, laboratorium, gudang, dan juga pos jaga. Berikutnya, yaitu kelengkapan perpustakaan meliputi perabotan buku, administrasi, katalog, dan kartu peminjam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya. Kita masuki sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Nah, baik, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Adisti Hesni, perwakilan dari kelompok 9. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi tentang sekolah ideal, maka pertanyaan saya yaitu bagaimana peranan kepala sekolah di dalam sekolah ideal tersebut. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada lagi audiens yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Rodatul Jana. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara mencari sekolah yang ideal atau sekolah yang tepat bagi anak-anak? Terima kasih, moderator. Ya, sama-sama. Ya, kepada audiens yang ingin bertanya, langsung saja. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Kepada Anissa Ahla terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahla, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya, menurut kalian, apakah sekolah di Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai sekolah yang ideal? Terima kasih. Ya. Selanjutnya tadi, siapa? Izin bertanya, moderator. Ya, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Syarifah Laila Istiqomah, perwakilan dari kelompok 12. Pertanyaan saya adalah, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntunan kurikulum yang berlaku? Ya, terima kasih, moderator. Ya, sama-sama. Langsung aja lah, siapa lagi ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, kepada saudari Selvia dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Selvia Nur Sulistiani, perwakilan dari kelompok 13. Pertanyaan saya, bagaimanakah kondisi ideal dengan kondisi nyata yang terjadi di dalam suatu pendidikan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, langsung aja yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk menyekolah itu
Kepada Saudari Anissa Fitri tadi, apakah masih ada di room? Nanti akan dikirimkan ke kolom chat. Kita lanjut dulu ke penanya yang selanjutnya. Mungkin Anissa Fitri jaringannya sedang kurang baik. Izin bertanya, Moderator tadi. Ya, dipersilahkan. Ya, langsung. Siapa tadi? Perkenalkan, nama saya Gina Yuliani dari kelompok 5. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan life skill spesifik pendidik maupun siswa dalam mewujudkan komponen sekolah ideal? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kepada audiens, ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Saudari Mega, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mega Bahrianti dari kelompok 7. Pertanyaan saya, faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pengembangan sekolah untuk mewujudkan sekolah yang ideal? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kepada audiens lain yang ingin bertanya, langsung saja. Apakah ada lagi ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, baik, kepada Saudari Hernita, persilahkan. Ya, perkenalkan saya Hernita dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana cara mewujudkan sekolah yang ideal pada masa pandemi. Terima kasih. Baik. Itu tadi pertanyaan dari Saudari Hernita. Kawan-kawan lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Saudari Laila, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurhayati dari perwakilan kelompok 11. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara mengatasi hambatan ataupun kendala yang muncul dari pelaksanaan atau penerapan konsep dari sekolah ideal. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ingin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan. Pertanyaan saya, dari pemaparan materi kelompok 2, menurut kalian siapa aja yang harus berperan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ideal? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kepada audiens lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi, saya serahkan ke kelompok untuk menjawab pertanyaannya. Tes. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin Jika bertanya, moderator. Bolehlah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febriana. Saya dari kelompok 10. Pertanyaan saya,
Apa yang menjadi kelebihan dari sekolah ideal dan bagaimana strategi guru agar bisa meimbangi kelebihan yang ada pada sekolah tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah lagi ada audiens yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. pertanyaan dari saudari Raudatul Jannah, bagaimana cara mencari sekolah yang ideal atau sekolah yang tepat bagi anak-anak? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama, libatkan anak ketika orang tua ingin memilih sekolah. Nah, seharusnya selalu disadari dan dipahami oleh orang tua bahwa yang nantinya sekolah adalah anak, bukan mereka. Nah, maka melibatkan anak dalam memilih sekolah merupakan langkah penting. Meskipun usia prasekolah, orang tua jangan menganggap remeh kemampuan anak. Karena pada saat usia prasekolah, anak mengalami perkembangan fisik dan mental yang sangat pesat. Lalu pada saat orang tua telah membuatkan pilihan kepada anak, sekolah mana yang akan dimasuki nanti, buatlah kesepakatan dengan sukarela dengan anak bahwa sekolah yang akan dimasuki adalah murni dari pilihan anak tersebut. Nah, jadi dengan demikian anak akan merasa lebih bangga karena diberi kesempatan untuk melakukan hal yang penting. Nah, dan juga di sisi lain anak akan lebih bertanggung jawab karena merasa sekolah yang dimasukinya itu adalah pilihannya sendiri. Yang kedua yaitu mengetahui visi dan misinya. Nah, banyak para ahli yang mengingatkan tentang pentingnya aspek visi dan misi pendidikan yang disandang suatu sekolah. Sekolah yang memiliki kualitas baik tentu saja memiliki visi dan misi yang jelas, terstruktur, dan juga realistis. Lalu ada porsi pendidikan agama. Nah, di era sekarang ini banyak kasus yang menimpa generasi penerus kita, termasuk dalam hal para pelajar, mulai dari kasus tawuran, narkotika, pergaulan bebas, dan perbuatan menyimpang lainnya. Nah, maka peran pendidikan agama di sini menjadi sangat signifikan, terutama dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Juga mungkin dari sini sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama juga dapat menjadi solusinya. Sekolah ini jelas memberikan porsi lebih banyak untuk pendidikan agamanya, bahkan sudah dipadukan dengan mata pelajaran lain. Nah, sehingga terdapat internalisasi nilai-nilai agama di setiap bahan ajarnya, apalagi pada jenjang pendidikan dasar, ibaratnya sebagai momentum peletakan fondasi bangunan kepribadian dan pengoptimalan seluruh potensi siswa. Maka agama menjadi komponen paling penting dalam membentuk dan membangun karakter siswa. Selanjutnya itu ada kurikulum pembelajaran. Nah, kurikulum ini bisa dikatakan sebagai jantungnya pendidikan, dikarenakan di dalamnya berisi tentang perencanaan pembelajaran yang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan dan yang dialami peserta didik dalam perkembangan baik formal maupun informal guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, walaupun penerapan kurikulum ini sudah diatur dan diseragamkan dari pusat, tetapi pihak penyelenggara pendidikan dapat melakukan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kondisi sekolah, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya ada profil pendidik. Nah, keberhasilan dari proses dan hasil output pendidik tidak dapat dilepas dari andil guru. Boleh dikatakan guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk mencetak dan mengkader generasi penerus yang didambakan. Apalah arti kurikulum yang ideal jika tidak didukung oleh pelaksanaannya, yaitu sumber daya manusia yang cakap. Lalu selanjutnya ada gedung dan fasilitas. Nah, komponen pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang mendukung.
mulai dari bangunan fisik, ruang kelas, taman, perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga dan kesenian, arena bermain, kantin, perlengkapan kelas, serta dengan alat peraga edukasi yang dimiliki oleh sekolah. Nah, seiring dengan kemajuan bidang informasi dan teknologi, itu nampaknya bukan hal yang baru sebuah sekolah untuk memiliki fasilitas akses jaringan internet dan website sendiri, di mana setiap stakeholders dapat berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya. Selanjutnya ada lokasi sekolah dan lingkungan. Nah, lokasi yang dimaksud di sini dapat dipandang dari jarak sekolah ke rumah. Jadi lingkungan sekitar dan sarana transportasinya. Bisa dibayangkan seorang anak harus bangun pagi-pagi sekali karena letak sekolahnya yang sangat jauh. Nah, tentu ia pulang dalam keadaan lelah karena jarak yang ditempuhnya memakan waktu yang sangat lama. Nah, jadi belum lagi jika terjadi kemacetan lalu lintas, itu bisa memungkinkan anak sering terlambat pulang maupun berangkat sekolah. Yang terakhir ada ketertiban dan kebersihan sekolah. Nah, yang mana kondisi sekolah yang nyaman, teduh, tenang, tertib, dan lingkungan yang bersih itu tentu saja akan mendukung suasana proses pembelajaran. Berbeda dengan suasana sekolah yang terkesan kumuh, gersang, gaduh, penempatan perabot sekolah yang semeraut, dan tidak ada kedisiplinan yang diterapkan. Nah, maka proses belajar mengajar akan banyak terganggu dan kurang optimal hasilnya. Kata kuncinya yaitu adalah siswa harus merasa senang dan betah seperti berada di rumahnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 tadi atas jawabannya. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban kelompok 2? Izin menambahkan moderator. Ya, dipersilahkan kepada Saudari Mega. Ya, perkenalkan nama saya Mega Bahrianti, nomor absen 10. Di sini saya akan menambahkan jawaban bagaimana mencari sekolah yang tepat untuk anak. Yang pertama, kita harus melihat kecocokan anak dengan sekolah tersebut. Kecocokan sekolah yang diinginkan anak mulai dari faktor sistem belajar hingga lingkungannya. Yang kedua, kita melihat karakter kepribadian dari anak. Kita sebagai orang tua wajib mengenal lebih dalam karakter kepribadian dari anak untuk memudahkan kita memilih sekolah yang tepat untuk anak. Misalnya, anak yang lebih aktif di non-akademik, kita bisa memasukkan ke sekolah yang punya banyak pilihan kegiatan tambahan ekstrakurikuler seperti olahraga, musik, dan sebagainya. Sebaliknya, jika anak gemar belajar, sebaiknya kita memilih sekolah yang memiliki sistem belajar dan guru yang menyenangkan, sehingga anak betah untuk belajar. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Mega. Kepada audiens lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi dari jawaban kelompok 2? Izin menambahkan, moderator. Kepada Saudari Nur Musdalifah, dipersilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musdalifah, saya dari kelompok 4. Jadi tambahan saya bahwa saat ini banyak sekali sekolah yang tersedia untuk anak-anak, yang mana setiap sekolah ini memiliki kurikulum, pendekatan, cara pengajaran, serta nilai-nilainya yang berbeda-beda. Jadi terdapat pandangan baru mengenai pendidikan yang tepat untuk anak, yang mana pendekatan cara belajar aktif yang tidak menekankan pada tes saja dan merangsang rasa ingin tahu anak dan menjadi lebih penting karena anak-anak membutuhkan sekolah yang mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi dibutuhkan sekali lingkungan dan juga sekolah yang dapat membentuk anak menjadi pembelajar yang sejati, yang mana akan terus belajar sepanjang hidupnya. Sehingga apapun tantangannya nanti bisa mereka hadapi. Jadi untuk mengetahui kualitas sekolah yang baik atau termasuk ke dalam kategori ideal, orang tua ataupun wali murid secara umum harus memperhatikan sekolah tersebut harus yang pertama memperhatikan kebutuhan psikologis mendasar anak dan juga memperhatikan tahapan perkembangan anak. Contohnya, kebutuhan anak untuk merasa mampu, apakah sekolah tersebut misalnya memberikan kesempatan bagi anak untuk menampilkan kebiasaannya, atau apakah sekolah tersebut memberi kesempatan
dorongan kepada anak untuk mengikuti kompetisi meskipun ia tidak berprestasi. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan unik ataupun individual anak. Jadi sekolah yang seperti ini biasanya melakukan pembedaan cara pengajaran, misalnya dengan memberikan tugas yang lebih sulit untuk anak yang sudah lebih menerangkan dengan menggunakan alat bantu gambar untuk anak yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian dapat membantu pencapaian tujuan jangka panjang orang tua untuk anaknya masing-masing. Artinya sekolah harus memiliki nilai-nilai yang sama dengan orang tuanya. Misal bila orang tua dari murid menginginkan anaknya memiliki kemandirian, apakah sekolah tersebut mampu melakukan hal-hal yang bisa membuat anak mandiri atau selalu membantu anak dalam melakukan segala sesuatu sehingga tidak melatih kemandirian dari anak tersebut. Nah, hal ini bisa dilihat pada saat kunjungan ke sekolah. Selain berbicara dengan kepala sekolah, sempatkan untuk berbicara dengan guru, murid, ataupun mungkin orang tua lain yang ada di sekolah. Kemudian sekolah yang memiliki tujuan pendidikan yang sama dengan orang tua. Jadi kembali lagi lihat visi dan juga misi dari sekolah tersebut. Apakah sekolah tersebut bertujuan untuk menciptakan anak-anak dengan nilai tes yang bagus atau membentuk anak-anak yang memiliki kemampuan belajar, seperti misalnya kemampuan analisa, riset, ataupun penyelesaian masalah, sehingga dapat menjadi pembelajar yang mandiri. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Musdalifah. Kepada audiens lain, apakah ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan, moderator. Ya, kepada Saudari Siti Muslehah, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Siti Muslehah dari kelompok 9. Di sini saya akan sedikit menambahkan yang pertama yaitu mengenai jarak sekolah yang tidak terlalu jauh. Karena faktor utama dalam memilih sekolah untuk anak adalah jarak sekolah yang tidak terlalu jauh. Jika memiliki sekolah dengan jarak tempuh yang terlalu jauh, hal itu bisa membuat anak kecil kelelahan di jalan. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan, tidak membosankan, dan dengan menu belajar yang bervariatif, itu akan membuat anak sering belajar dan juga senang dalam belajar. Hal tersebut tidak kalah pentingnya dengan kepribadian guru yang ada pada suatu sekolah, di mana guru itu bisa bersifat ramah, suka tersenyum, dan baik hati. Akan membuat anak merasa nyaman, merasa diterima, sehingga membuat mereka senang bersekolah. Yang ketiga yaitu pilihlah sekolah yang berpihak pada perkembangan anak, yaitu melalui pendekatan pembelajaran terpadu atau menyeluruh. Nah, hal ini bisa dilihat dari metode dan juga kegiatan pembelajaran, apakah dapat merangsang perkembangan anak secara optimal. Yang keempat yaitu penataan kelas atau lingkungan sekolah. Nah, salah satu ciri anak adalah suka bergerak aktif seperti berlari, maka diperlukan suatu sekolah yang pastinya penataan lingkungan mampu memberikan ruang gerak untuk anak. Tidak hanya itu, pastikan pula penataan kelas mengasihkan dan aman bagi anak untuk belajar serta bermain. Yang kelima yaitu program belajar sekolah. Sebagai program belajar tidak kalah penting dalam memilih sekolah untuk anak, di mana sekolah itu perlu memiliki program yang optimal dalam melatih kemandirian anak, seperti memakai dan melepas sepatu sendiri, makan sendiri, memakai dan melepas baju. Program belajar sekolah yang kelima yaitu pastikan pula sekolah memiliki program yang optimal dalam melatih kemandirian anak, seperti memakai dan melepas sepatu. Begitu pula dengan pelajaran di luar sekolah yang sangat penting untuk belajar bersosialisasi dengan alam dan lingkungan yang baru. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Siti Muslehah atas tambahannya. Kepada audiens yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Izin menambahkan, moderator. Ya, kepada Saudari Rizka, dipersilahkan. Oke, pertanyaannya bagaimana cara mencari sekolah ideal bagi anak-anak? Di sini menurut Lisa Arianto, sekolah manapun memiliki kelebihan dan kekurangan yang senantiasa berbenturan dengan keinginan dan kemauan anak ataupun orang tua. Setiap sekolah memiliki ciri tersendiri, memiliki kekhasan dalam pola ajar dan penerapan ketentuan sekolah.
Cara untuk mencari sekolah ideal yaitu dengan memperhatikan yang pertama, memperhatikan reputasi dari sekolah tersebut. Nama baik sekolah akan selalu menjadi daya tarik utama bagi orang tua untuk menitipkan anak-anak. Sekolah dengan reputasi baik bisa berarti sekolah tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Namun bisa juga karena sekolah tersebut memiliki suasana yang kondusif, aman, dan nyaman bagi anak-anak. Yang kedua ada fasilitas. Fasilitas sekolah yang dimaksudkan tidak hanya sarana berupa bangunan dan ruang terbuka yang layak dan nyaman, namun juga ruangan-ruangan khusus seperti ruang musik lengkap dengan alat musiknya, ruang laboratorium yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Terus yang ketiga ada lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah yang nyaman di dalamnya dihiasi dengan tanaman atau pepohonan yang dipelihara dengan baik, apotik hidup, mengelompokkan dengan baik dan rapi sebagai laboratorium alam bagi anak didik. Sejumlah kursi dan meja belajar teratur rapi yang ditempatkan di bawah pohon-pohon tertentu agar anak didik dapat belajar mandiri di luar kelas dan berinteraksi dengan lingkungan. Kesejukan lingkungan membuat anak didik betah tinggal berlama-lama di dalamnya. Nah, menurut Lisa Arianto, dengan memperhatikan 3 hal ini, maka orang tua sudah mempunyai bayangan apakah sekolah yang akan ditempati anak termasuk ideal baginya atau tidak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rizka atas tambahannya. Saya kira sudah cukup untuk tambahan dari audiens atas jawaban dari kelompok 2. Kepada Saudari penanya, apakah sudah dapat dipahami? Iya, sudah dapat dipahami, moderator. Terima kasih. Ya, baik. Kepada kelompok 2, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab, moderator. Ya, baik, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adisti, kelompok 9, yaitu bagaimana peran kepala sekolah di dalam sekolah ideal. Jadi sebagai pemimpin tunggal, kepala sekolah merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, dan juga tujuan, serta sarana melalui beberapa program yang dilaksanakan secara terencana. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh, sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan secara tepat. Di samping itu juga memiliki sikap prakarsa yang tinggi di dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Jadi untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah selayaknya mampu memobilitas atau memperdayakan semua potensi sumber daya yang dimiliki terkait dengan berbagai program, proses evaluasi, pengembangan kurikulum, pembelajaran di sekolah atau di instruksi, pengelolaan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pelayanan terhadap siswa, hubungan dengan masyarakat, sampai pada penciptaan iklim sekolah yang kondusif. Semua ini akan terlaksana manakala kepala sekolah memiliki suatu kemampuan untuk mempengaruhi semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan di sekolah, yaitu untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya terletak pada 2 hal yang mendasarkan, diantaranya yang pertama, seberapa besar kepala sekolah memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik. Lalu yang kedua, seberapa besar tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Kondisi ini yang akan menuntut kepala sekolah untuk mampu menciptakan suasana kondusif sehingga terciptanya kenyamanan bekerja, yaitu terlaksananya proses pembelajaran yang menyenangkan baik guru maupun siswa. Mungkin itu jawaban saya, moderator. Izin menambahkan, moderator. Kepada, dipersilahkan. Ya, peran kepala sekolah pada sekolah ideal yaitu dengan cara meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut agar dapat dikatakan sebagai sekolah ideal.
peningkatan mutu pendidikan tersebut harus dilaksanakan oleh pelaku pendidikan. Kepala sekolah sebagai penggerak utama di tingkat sekolah haruslah menguasai dan mengaplikasikan peningkatan mutu pendidikan tersebut. Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sesederhana yang dipikirkan. Oleh karena itu, butuh perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu yang pertama, memperkuat kurikulum. Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar peserta didik. Dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan keahlian, serta dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Yang kedua yaitu memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Salah satu model yang diadoptasi dalam dunia pendidikan dalam rangka mendesentralisasi di bidang pendidikan yaitu model manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, yaitu yang pertama memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti memperkuat relevansi. Yang kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi lembaga sekolah. Yang berikutnya yaitu memperkuat sumber daya tenaga kependidikan. Dalam jangka panjang, agenda utama upaya pemerkuat sumber daya kependidikan ialah memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian. Keahlian baru itu adalah modal utama manusia, yaitu human investment, dan memerlukan perubahan dalam sistem pembelajarannya. Yang berikutnya yaitu perbaikan yang berkesinambungan yang berkaitan dengan komitmen atau continuous quality improvement atau CQI dan proses continuous process improvement. Komitmen terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi bersama serta pemberdayaan semua persiapan untuk inkremental mewujudkan visi tersebut. Perbaikan yang berkesinambungan tergantung pada dua unsur, yaitu yang pertama, mempelajari proses, alat, dan keterampilan yang tepat. Tes pada saudari Rina, mohon maaf, mic-nya termute. Dari tadi kah? Yang terakhir yaitu manajemen berdasarkan fakta pengambilan keputusan harus didasarkan pada fakta yang nyata tentang kualitas yang didapatkan dari berbagai sumber di seluruh jajaran organisasi. Jadi tidak semata-mata atas dasar intuisi praduga atau organisasional politik. Berbagai alat telah dirancang dan dikembangkan untuk mendukung pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Mungkin itu peran yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam menyiapkan sekolah ideal. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 atas jawabannya. Untuk saudari penanya, apakah sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami, moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama. Karena
Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Suhaimi MPD untuk mengambil alih kembali perkuliahan kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Pertama, saya mengapresiasi seluruh daripada jawaban atau partisipasi seluruh peserta mata kuliah. Jadi saya sudah mencatat tadi beberapa pertanyaan dan tanggapan. Pertama, peran kepala sekolah, ya boleh seperti itu. Kemudian peran perencanaan, bagaimana mencari sekolah ideal. Apakah sekolah di Indonesia itu sudah menjadi sekolah ideal. Kemudian peran lingkungan, kondisi ideal, maksudnya kondisi sekolah. Kemudian life skill ya. Kemudian apa saja hambatan, cara mewujudkan, kemudian cara guru agar seimbang dengan kemajuan sekolah, kemudian siapa saja yang berperan ya. Jadi boleh saya beberapa pertanyaan ini saya golongkan atau saya jawab atau saya berikan penekanan atau poin di mana beberapa pertanyaan itu ada hubungan. Pertama, siapa saja yang berperan, itu pasti peran kepala sekolah juga berhubungan ya. Kemudian tadi disebutkan ya, pembahasan kita itu digolongkan menjadi tiga, yaitu komponen standar sekolah ideal. Artinya faktor apa saja yang dapat menjadikan sekolah itu menjadi sekolah ideal. Kemudian kedua, ada tujuan